Soal yang nomor 20. Secara umum, dendrit dari neuron berfungsi menerima informasi yang dapat memicu potensial aksi pada akson. Tetapi hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa dendrit dari beberapa neuron di otak dapat menghantarkan rangsangan dalam bentuk potensial aksi. William dan Stuart tahun 2000 melakukan penelitian mengenai fenomena ini menggunakan neuron dari daerah talamokortikal otak. Dalam penelitian tersebut, mereka menginjeksikan ion ke dalam badan sel A dan mengukur amplitudo potensial aksi pada beberapa titik dendrit B. Nah, pada penelitian kedua, neuron diletakkan dalam larutan yang menghambat aliran Na+ melalui voltage gated channel atau TTX. Hasil pengukuran potensial aksi pada kondisi normal terlihat pada gambar C dan di bawah pengaruh TTX pada gambar D. Ya, jadi ada beberapa kasus di sini. Nah, ini kita akan membahas berkaitan dengan bagian neuron ya, atau berhubungan dengan sel syaraf gitu ya. Nah, jadi untuk neuron sendiri, oke di sini. Oke, jadi untuk struktur daripada neuron secara umum terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ini ada bagian dendrit yang bertugas untuk menerima impuls dari mana? Menerima impuls, kemudian nanti akan dibawa menuju ke bagian badan sel. Nah, untuk bagian badan selnya itu lokasinya ada di sini. Nah, ini adalah badan sel atau yang disebut juga sebagai istilah perikarion atau soma, yang merupakan pusat dari pengatur aktivitas metabolisme pada neuron. Kemudian ada pada bagian yang panjang, nah ini yang dinamakan sebagai akson. Nah, di ujungnya ada bagian terminal akson. Nah, untuk bagian akson ini adalah bagian yang akan menghantarkan impuls dari satu neuron ke neuron lainnya. Menghantarkan impuls dari satu neuron ke neuron lainnya. Itu adalah fungsi dari akson. Nah, pada bagian akson ini nanti ada khususnya pada bagian sistem saraf tepi ya. Nah, pada bagian sistem saraf tepi SST itu terdapat suatu selubung yang menyelubungi bagian membran akson. Nah, selubung yang menyelubungi membran akson ini itu dinamakan sebagai sel glia. Ini adalah sel glia atau neuroglia. Nah, tipe sel glia yang ada di bagian membran akson dinamakan sebagai sel Schwann. Nah, sel Schwann ini nanti fungsinya untuk membentuk selubung mielin.
ini akan membentuk selubung mielin. Nah, adanya selubung mielin ini akan mempercepat penghantaran impuls. Mempercepat berjalannya impuls pada neuron di sepanjang membran neuron. Karena pada bagian celah antara selubung mielin, di situ kan kita lihat di sini ada celah-celah kan ya. Nah, celah-celah ini dinamakan sebagai istilah nodus Ranvier. Nah, nodus Ranvier ini nanti akan berperan untuk memfasilitasi terjadinya lompatan impuls. Jadi nanti dari sini akan melompat ke sini, kemudian melompat lagi ke sini, melompat lagi ke sini. Nah, di sini akan terjadi suatu lompatan atau lonjakan daripada si impuls yang disebut sebagai saltatory conduction. Saltatory conduction. Nah, jadi itu adalah mekanisme bagaimana impuls itu bisa berjalan secara cepat melewati neuron karena dia bisa melakukan lompatan pada bagian impulsnya atau yang dinamakan sebagai istilah saltatory conduction. Seharusnya kan kalau kita lihat pada bagian membran neuron yang tidak terbungkus oleh si selubung mielin itu bentuknya kayak gini. Nah, jadi kalau misalkan membran neuron, membran akson yang tidak dibungkus oleh si selubung mielin itu ya kayak gini doang. Nah, nanti pada bagian sini itu akan terjadi potensial aksi atau rambatan dari impuls. Nah, di sini akan terjadi proses rambatan impuls. Nah, ketika suatu bagian membran akson menerima stimulus, nah di sini ketika ada stimulus yang memicu, maka akan terjadi perubahan suatu pola di mana yang awalnya tahap polarisasi, ini adalah tahap membran akson dalam keadaan istirahat berubah menjadi depolarisasi. Nah, tahap depolarisasi ini adalah tahap di mana suatu membran akson sedang ada impuls. Nah, ini ada impuls yang datang, gitu ya. Nah, pada saat polarisasi, setiap bagian dari saluran ion itu tertutup. Jadi nanti di sini tuh ada yang namanya voltage gated untuk ion K+ dan Na+, sodium dan potasium. Oke. Misalkan ya 2 aja lah cukup. 2 aja cukup sih, enggak usah banyak. Oke. Nah, jadi pada membran sini itu ada yang namanya saluran yang disebut sebagai voltage gated channel. Nah, voltage gated channel ini ada 2 jenis, yaitu untuk pertama yaitu untuk ion K+, dan yang kedua untuk ion Na+.
Nah, warna hijau itu saya gunakan untuk voltage gated ion K+. Sedangkan untuk warna merah itu voltage gated untuk channel ion Na+. Nah, pada saat istirahat kedua saluran ini itu keadaannya terblokir atau tertutup. Nah, karena dia tertutup, maka untuk ion Na+ tidak bisa masuk, ya. Na+-nya tidak bisa masuk, dan untuk K+ tidak bisa keluar. Sehingga kadar atau gradien pada bagian ion K+ di dalam itu lebih tinggi dibandingkan di luar. Jadi di dalam sini kadar K+-nya tinggi, sementara di bagian luar kadar Na+-nya tinggi. Nah, perbedaan gradien antara ion K+ dan Na+ itu akan menyebabkan bagian luar membran lebih bermuatan positif. Bila dibandingkan pada bagian dalam itu bermuatan negatif. Oke. Nah, keadaan di mana membran luar lebih positif dibandingkan membran dalam, nah ini tandanya si neuron tidak ada impuls atau tidak ada proses penghantaran impuls. Nah, sini dia ada tahap polarisasi atau istirahat. Nah, kemudian ketika nanti ada stimulus, maka itu akan menyebabkan terjadinya pembukaan pada voltage gated channel ion Na+. Nah, jadi ketika di sini diinjeksi adanya stimulus, ya. Nah, ini ada stimulus yang masuk, gitu ya. Maka itu akan menyebabkan bagian voltage gated ion Na+-nya terbuka. Oke. Nah, di sini untuk voltage gated-nya dia terbuka sehingga nanti akan terjadi influx atau masuknya ion Na+ ke dalam. Ada influx ion Na+. Sehingga kadar ion Na+ di bagian dalam akan meningkat. Nah, peningkatan kadar ion Na+ di bagian dalam membran akan mengubah muatan listrik yang awalnya di dalam itu lebih negatif akan berubah menjadi lebih positif. Jadi karena di situ dia ada influx ion Na+, di bagian dalam akan berubah menjadi lebih positif. Sementara di bagian luar membran akan berubah menjadi lebih negatif. Jadi terbalik. Nah, perubahan muatan listrik ini menunjukkan adanya impuls, ya, atau adanya stimulus yang diterima oleh si akson. Nah, kemudian nanti ketika nilai kenegatifan membrannya menurun dari yang awalnya min 70 mV menjadi min 55 mV, maka itu akan memicu terjadinya potensial aksi. Nah, sini ketika ada perubahan, ya, awalnya kenegatifannya adalah minus 70 mV, kemudian karena dia kemasukan ion Na+, sehingga kenegatifannya turun menjadi minus 55 mV, yang ini merupakan sudah mencapai threshold. Nah, ini mencapai threshold atau
atau ambang, maka ini akan memicu terjadinya potensial aksi pada membran neuron. Nah, ketika nanti terjadi potensial aksi, maka nanti impuls itu akan bisa bergerak di sepanjang membran akson gitu ya. Jadi nanti dia akan bisa bergerak dari sini sampai bagian sini. Nah, itu untuk bagian akson yang tidak terbungkus oleh si selubung mielin. Nah, kemudian tahap depolarisasi ini tidak selamanya akan berlangsung, tapi nanti dia akan berada di suatu titik di mana bagian potensial aksinya itu akan turun. Nah, itu yang dinamakan sebagai tahap hiperpolarisasi. Jadi nanti ini akan berubah menjadi hiperpolarisasi. Nah, ketika tahap hiperpolarisasi berlangsung gitu ya, maka untuk voltage gated pada ion Na+-nya itu akan menutup. Nah, jadi di sini untuk yang tadi awalnya terbuka akan kembali tertutup. Nah, ini akan kembali tertutup untuk voltage gated ion Na+-nya. Sementara untuk voltage gated untuk yang K+-nya ini terbuka, jadi kebalikan. Nah, sehingga ketika ada proses penutupan voltage gated untuk ion Na+, maka Na+ tidak bisa lagi masuk ke dalam, dia terblokir. Sementara adanya pembukaan pada voltage gated ion K+ ini akan menyebabkan terjadinya efflux ion K+. Efflux ion K+, sehingga ion K+ yang ada di bagian membran itu akan kembali keluar. Nah, di sini keluarnya ion K+ itu akan menyebabkan muatan membrannya akan kembali lebih negatif. Nah, ini akan kembali lagi lebih negatif. Dan di bagian luar akan menjadi lebih positif. Gitu ya. Nah, kemudian karena terbukanya ion K+ ini dia agak lama, maka banyak banget ion K+ yang akan keluar dari membran. Kemudian nanti ketika sudah maksimal untuk keluarnya, maka akan kembali lagi ke tahap yang awal, yaitu tahap polarisasi. Polarisasi yaitu tahap di mana bagian membran akson tidak ada lagi impuls yang berada di sepanjang membran. Jadi ini sudah memasuki tahap istirahat kembali gitu ya. Itu untuk yang polarisasi. Nah, pertanyaannya, Kak, dari mana dan mengapa ion K+ di bagian dalam membran lebih banyak dibandingkan ion Na+ di bagian luar? Nah, karena gini ya, untuk yang ada di bagian membran, keseimbangan ion K+ di dalam, kenapa dia lebih tinggi ion K+ di dalam, sementara di luar ion Na+-nya itu lebih tinggi, itu dikontrol atau diregulasi oleh pompa ATPase ion Na+ dan K+. Jadi ini dia dipertahankan oleh adanya pompa ion Na+, K+ ATPase
yang terdapat pada membran neuron. Nah, jadi nanti untuk ion Na+ yang ada di dalam, kan tadi kan ketika depolarisasi kan kandungan ion Na+-nya tinggi kan, karena ada masuknya atau influksnya ion Na+ ke dalam. Nah, kemudian ketika nanti hiperpolarisasi, di situ kadar ion Na+-nya akan ditahan, kemudian kadar ion K+-nya akan berkurang karena ada terjadi efflux. Nah, agar nanti kadar K+-nya tinggi kembali di bagian dalam dan kadar ion Na+-nya tinggi kembali di bagian luar, maka pompa ion Na+ ini akan melepaskan, ya sini ya, ada pompa daripada ATPase ini akan menggunakan sejumlah ATP atau energi menjadi ADP untuk memompa keluar Na+ ke bagian membran luar. Nah, jumlah Na+ yang dipompa keluar itu sebanyak 3 Na+. Nah, kemudian untuk meningkatkan jumlah ion K+ di dalam, maka nanti pompa ion K+ ATPase. Nah, di sini ada pompa ion K+ ATPase akan memasukkan sebanyak 2 ion K+ ke dalam. Nah, jadi kenapa meskipun saat depolarisasi di situ kan ada masuknya ion Na+ ke dalam, gitu kan? Tetapi ketika habis hiperpolarisasi, kenapa kadar Na+-nya kok berkurang? Karena ada pompa ion ini yang akan memompa secara paksa Na+ dari dalam keluar, meskipun ini melawan keseimbangan atau melawan equilibrium daripada ion Na+ gitu ya. Nah, kemudian saat hiperpolarisasi itu kan banyak K+ yang keluar kan. Nah, agar nanti kadar K+-nya kembali meningkat, maka pompa ion K+ ATPase ini akan menyerap kembali atau memompa kembali K+ yang ada di luar untuk dimasukkan ke dalam. Sehingga nanti pada saat polarisasi kadar K+-nya akan kembali tinggi di bagian dalam dan kadar Na+-nya tinggi di bagian luar. Nah, itu mekanisme regulasi dalam potensial aksi pada neuron. Oke, ada yang tanyakan di sini? Ada gak nih? Kalau gak ada, lanjut ke bagian tadi soal. Coba dipahami dulu gak apa. Karena ini pelajaran kelas 2 akhir sih. Materi tentang syaraf atau koordinasi. Ya, baru masuk. Ya silakan kalau gabung ya ke sebelahnya itu gak apa-apa tuh, ke sebelahnya gak apa-apa. Kemarin dingin, sekarang panas ya. Mending dingin daripada panas. Mending dingin. Kemarin ada acara, sekarang nggak ada acara. Ini kalau punya remote universal bisa tuh. Biasanya kalau anak-anak pakai apa tuh HP ya? Apa nih? SAP ya? Tapi ini basicnya dimatiin nggak sih yang Sepertinya ya, sepertinya sih ya. Jadi dia kalau misalkan lagi aktif aja udah tinggal dicolokin aja ya listriknya gitu. Gimana? Ada yang tanyakan dulu seperti ini? Gak ada. Ini baru materi loh ya, belum ke soalnya. Malia gimana Malia?
Ada Argo semua? Arda? Enggak ada. Kia, gimana Kia baru masuk nih? Entar Kak, nafas dulu Kak. Oke, kalau misalnya ini dia udah paham ya, sekarang kita masuk ke bagian ini ya, ke bagian dari soalnya ya. Coba kita lihat soalnya gimana soalnya. Nah, di sini adalah penelitian yang dilakukan oleh si dua peneliti tadi ya, yaitu William dan Stuart. Nah, dia ingin mencoba apakah hanya akson yang bisa menghantarkan impuls. Ternyata ketika bagian badan selnya atau perikarionnya, perhatikan sini ya. Nah, di sini ada pada bagian badan sel atau perikarion. Ketika dia diinjeksi ion Na+, maka itu akan memberikan suatu amplitudo atau perubahan muatan listrik yang ada di bagian membran dendrit, di mana di bagian dalamnya akan positif sementara di bagian luarnya negatif. Nah, ini ada perubahan amplitudo pada membran dendrit. Nah, untuk mengukur seberapa besar amplitudo yang ditimbulkan adanya injeksi ion Na+ pada badan sel digambarkan pada kurva diagram yang B, di mana soma karena dia yang langsung menerima ion Na+, maka amplitudonya paling besar. Nah, di sini amplitudonya atau tekanan listriknya dia paling tinggi. Kemudian nanti dia akan menjalar ke bagian batang dendrit. Jadi dari sini dia akan menjalar menuju ke dendrit. Nah, karena dia adalah penjalaran, otomatis untuk tekanannya atau tegangannya akan menurun. Nah, sini tegangan amplitudonya menurun. Tegangan amplitudonya ini semakin menurun. Kemudian disusul dengan cabang pada dendrit sampai pada dendrit yang sekunder atau dendrit yang ada di sekelilingnya. Nah, ini akan semakin menurun untuk tegangan amplitudonya. Nah, kemudian dari data ini si dua ilmuwan tadi itu memasukkan neuron ini pada suatu lingkungan. Yang pertama adalah kontrol, dan yang kedua adalah ini kontrol positif ya, ini kontrol negatif. Nah, ini dia ditaruh pada media kontrol positif, dan di sini dia dikasih penghambat atau kontrol negatif. Nah, pada kontrol positif, amplitudo yang terdapat pada dendrit itu lebih tinggi dibandingkan amplitudo pada dendrit yang ditaruh pada inhibitor atau TTX ini. Jadi perhatikan ya, tegangan amplitudonya itu rendah banget. Sementara pada bagian yang kontrol positif, tegangan amplitudonya itu hampir sama dengan yang ada di data awal gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya TTX ini dapat menghambat adanya aliran atau konduksi dari amplitudo dari bagian soma ke dendrit. Kalau ini kan wajar ya, di bagian soma karena itu merupakan tempat injeksi, maka tegangan amplitudenya tinggi. Kemudian nanti dia akan menjalar atau akan mengalami rambatan menuju ke dendrit yang amplitudenya lebih rendah dibandingkan soma, tapi tidak berbeda jauh. Nah, sementara ketika dia dikasihkan
senyawa penghambat TTX ya, ini adalah senyawa yang dapat menutup voltage gated ion Na+. Jadi ini sebagai inhibitor atau penghambat voltage gated ion Na+, sehingga influx Na+ ke bagian dendrit akan terhenti atau akan berkurang. Na+ pada dendritnya berkurang. Nah, berkurangnya influx ion Na+ pada bagian dendrit karena ada TTX itu menunjukkan tegangan amplitudenya sangat beda jauh dibandingkan pada soma. Nah, itu untuk membaca tabel diagram pada soal ini. Ada tanyakan di sini? Jelas ya? Ini ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian soal. Yang pertama, hasil penelitian menunjukkan adanya pergerakan potensial aksi. Nah, potensial aksi tadi itu kan ditandai dengan adanya konduktivitas amplitudo. Nah, ini adanya konduktivitas atau penjalaran amplitudo. Dari soma ke arah dendrit ini benar. Kenapa Kak? Karena ketika bagian si soma ini dia diinjeksi atau diinflukskan ion Na+, nanti ion Na+ ini dia akan menyebabkan adanya amplitudo pada bagian dendrit. Nah, ini dia ada ketika ini dia diinjeksi naik, maka akan dijelarkan menuju ke bagian dendrit gitu. Berarti ini secara pernyataan dia benar ya. Nah, ini adalah gambaran dari talamokortikal ya, jalur talamokortikal. Biasanya untuk jalur talamokortikal ini itu membahas bagaimana kita bisa melihat suatu benda dari cahaya gitu ya. Nah, itu ya. Jadi pada bagian retina ini adalah merupakan bagian yang terdapat pada organ indera mata. Organ indera pada mata. Nah, di bagian retina ini nanti terdapat suatu sel yang dinamakan sebagai sel fotoreseptor. Nah, di dalam retina ini terdapat sel fotoreseptor. Nah, sel fotoreseptor yang terdapat pada retina itu ada dua jenis. Yang pertama ada sel rhodopsin atau batang, dan ada sel iodopsin atau sel kerucut. Nah, saat kita melihat pada siang hari, yang bekerja adalah sel kerucut. Nah, ini bekerja pada siang hari. Sementara ketika kita melihat pada malam hari, yang bekerja adalah rhodopsin ini yang bekerja secara maksimal. Nah, ini pada malam hari karena sifatnya sensitif terhadap cahaya untuk rhodopsin. Nah, kalau kucing gimana Kak? Kucing itu kan dia punya penglihatan bagus baik di siang hari maupun di malam hari. Maka bisa dikatakan jumlah sel rhodopsin dan iodopsin pada retina kucing itu hampir sama besar. Tetapi kalau kita berbicara pada hewan nokturnal seperti kelelawar dan burung hantu, nah itu jumlah sel rhodopsinnya itu lebih banyak dibandingkan sel iodopsinnya. Sehingga ketika kelelawar terbangun pada siang hari, dia akan buta atau dia nggak bisa melihat dengan jelas objek yang ada di depannya karena tidak ada kemampuan retina untuk mengubah rangsangan cahaya menjadi
jalur konduksi atau fotokonduksi. Nah, jadi dengan adanya fotoreseptor ini, itu dia akan mengubah cahaya menjadi impuls listrik. Nah, itu dia diubah oleh si fotoreseptor. Nah, kemudian impuls listrik atau fotokonduksi ini, nah ini fotokonduksi ini akan dihantarkan melalui bagian serat atau sel bipolar. Jadi di sini terdapat suatu neuron yang bernama sel bipolar dan ganglion akson. Nah, kumpulan daripada sel ganglion itu akan membentuk namanya DLGN. Jadi nanti ini kumpulan ganglion akan membentuk serabut syaraf, yang disebut sebagai DLGN. Nah, ini ada di bagian talamus otak ya. Nah, DLGN sendiri itu singkatan ya dari dorsal, lateral, guanicolat, nukleus. Nah, fungsinya adalah untuk menyaring dan memodulasi sinyal atau memodulasi impuls yang diterima. Jadi di sini akan berfungsi untuk menyaring dan memodulasi sinyal atau impuls yang diterima oleh bagian talamus. Nah, ketika dia sudah disaring atau dimodulasi, maka impuls dari talamus akan dibawa menuju ke bagian visual cortex. Nah, ini ada di bagian cortex occipital otak. Jadi di bagian belakang, ya ada di bagian sini, di bagian otak belakang ya. Nah, ini ada di bagian cortex occipital. Nah, disinilah impuls fotokonduksi akan diinterpretasikan. Nah, sini impuls fotokonduksi akan diinterpretasikan atau diterjemahkan menjadi suatu menjadi suatu visual gitu ya, atau menjadi suatu gambaran. Nah, jadi misalkan saya memegang bulpon ini ya, nah maka cahaya yang kita terima dari bulpon ini akan diterima pertama kali oleh bagian retina. Nah, nanti bayangan benda dari papan ini akan diubah menjadi impuls listrik oleh si fotoreseptor. Karena kita melihatnya pada siang hari, maka yang bekerja adalah sel kerucut. Nah, kemudian impuls listrik yang tadi dibentuk dari bayangan benda pada papan ini akan dimodulasi oleh DLGN pada bagian talamus otak. Nah, ketika nanti dia udah dimodulasi atau sudah disaring informasi yang perlu dihantarkan dan informasi yang nggak perlu dihantarkan, maka nanti informasi yang perlu dihantarkan itu akan dibaca oleh bagian visual cortex pada wilayah cortex occipital otak dan diterjemahkan menjadi bullet point pada bagian otak kita. Nah, itu cara kerja jalur talamokortikal untuk bisa mengetahui atau membaca benda di dalam otak kita. Itu melalui
jalur talamokortikal ini, ya. Nah, si peneliti ini dia mengambil syaraf dari bagian talamokortikal ini untuk dijadikan sebagai bahan uji cobanya dia. Ternyata bisa dendrit untuk menghantarkan impuls ketika diberikan injeksi ion Na+ ke dalam bagian badan sel soma gitu. Paham ya nih ya? Oke. Nah, yang B. Potensial aksi yang muncul di dendrit disebabkan oleh aliran ion selain Na+ yang masuk ke dalam sel. Ini kenapa salah coba? Ada yang tahu gak kenapa salah? Ada yang tahu kenapa salah? Nah? Ayo, gak apa-apa. Salah juga gak apa-apa sih. Harus tahu lo ya kenapa kok salah gitu. Malia tahu kenapa gak salahnya? Oke, Kiel. Kalau ini ada yang tahu salahnya di mana, saya kasih jempol. Ayo. Kan tadi udah diterangkan panjang lebar tuh di awal. Ayo coba ini, mana kesalahannya? Salahnya gara-gara ini yang masuk aliran Na+. Gimana Kiel? Tahu nggak di mana kesalahannya Kiel? Arda di mana? Coba tadi potensial aksi itu terjadi ketika apa? Nah, tadi di awal potensial aksi terjadi karena adanya potensial aksi terjadi karena adanya ya. Karena adanya apa? Karena adanya perubahan membran neuron akson dari negatif lebih ke positif. Nah, kenapa ada perubahan membran dari negatif ke positif? Karena adanya belum. Karena adanya kenapa kok bisa berubah tadi dari bagian negatif menjadi positif pada bagian dalam membrannya? Karena adanya
Hah? Karena ada Na plus. Kenapa Na plusnya? Na plusnya dia efflux apa influx? Nah, karena ada influx Na plus. Nah, masuknya atau influx Na plus ini akan menyebabkan muatan listrik pada bagian dalam membran lebih positif sehingga mengurangi tegangan negatif. Nah, ketika dia sudah mencapai minus 55 mV ini ya. Nah, ini pada tabelnya ini kurvanya ini. Ketika dia sudah berkurang untuk tegangannya mencapai threshold atau ambang, maka terjadilah potensial aksi, yaitu di angka plus 30 mV, atau kalau pada otot itu plus 40 mV. Ini kalau pada otak plus 30 mV, kalau pada otot plus 40 mV. Jadi dia lebih tinggi. Nah, berarti kesalahan pada pernyataan ini adalah ada di bagian disebabkan oleh aliran ion selain. Ini nggak boleh. Jadi karena ada selain ini, itu justru malah akan menyebabkan bukan terjadi potensial aksi, justru malah dia akan menghambat potensial aksi. Nah, itu ya. Jadi ini saya terangkan ya. Saya ulang di sini. Dari gambar ini saya terangkan ulang. Ketika terjadi stimulus atau rangsangan dan di mana rangsangan itu dia mencapai threshold, maka akan memicu terjadinya depolarisasi lokal. Nah, depolarisasi lokal ini akan memicu pembukaan ion Na plus, sehingga nanti ion Na plus akan masuk atau influx ke dalam membran. Nah, masuknya ion Na plus ke dalam membran akan mengurangi negatif sehingga nanti akan mencapai angka positif 30 mV. Nah, tercapainya angka 30 mV itu akan menimbulkan terjadinya potensial aksi. Nah, potensial aksi ini nanti dia selamanya tidak akan terjadi, ada kalanya dia akan menurun sehingga nanti akan mengalami tahap repolarisasi. Nah, tahap ini adalah tahap adanya pompa ion ATP-ASE, di mana ion Na plus dari dalam akan dipompa keluar sebanyak 3 Na plus. Sementara ion K plus yang tadinya keluar itu akan dimasukkan lagi ke dalam membran. Nah, sehingga nanti di situ muatannya akan kembali negatif di bagian dalam dan positif di bagian luar. Nah, karena pembukaan K plusnya ini terlambat, maka nanti banyak ion K plus yang keluar sehingga terjadilah hiperpolarisasi. Nah, ketika nanti ada hiperpolarisasi, maka untuk muatan listrik di bagian dalam akan sangat negatif dibandingkan yang ada di bagian luar. Dan nanti kondisi itu lama-kelamaan voltage pada channel K plusnya akan tertutup sehingga nanti akan kembali ke keadaan awal, yaitu polarisasi. Jadi yang pertama ini adalah polarisasi, yang kedua depolarisasi, yang ketiga potensial aksi, kemudian yang keempat ini juga sama potensial aksi, yang kelima repolarisasi, yang keenam hiperpolarisasi, yang ketujuh polarisasi lagi. Kembali lagi di awal kembali seperti itu. Paham ya dia? Atau ada yang bingung? Kalau bingung di sebelah mananya? Kalau bingung? Enggak bingung. Malia gimana? Hah? Kiel? Ada yang bingung enggak? Kalau enggak ada bingung saya tanya ya. Panas. Waduh, oke.
jadi itu adalah gambaran dari proses potensial membran ya yang terdapat pada akson. Oke itu. Nah, yang C, ini C kok benar. Kenapa C benar? Sama-sama ada di soma dendritnya. Hah? Iya, sama-sama di soma dendrit. Untuk apa? Untuk apa yang sama-sama di dendrit? Voltage gain channel apa? Karena potensial akson itu kan terjadi di soma terus merupakan jadi maka si voltage channelnya itu Ayo gimana? Terbuka. Oke ya, jadi kan tadi kan di bagian soma itu kan secara paksa diinjeksikan. Jadi kalau dia diinjeksi itu kan tidak terjadi secara alami, tapi kita masukkan tuh. Nah, ketika di bagian soma ini dia dimasukkan ion Na+, otomatis kan kadar ion Na+ di bagian soma akan tinggi, timbullah potensial aksi, dan nanti ini akan menjalar ke bagian dendrit dengan tegangan yang lebih kecil dibandingkan pada sumbernya tadi gitu. Berarti di sini sama-sama ada pembukaan pada saluran Na+ ini benar ya. Jadi ini secara pernyataan ini dia benar, karena kalau misalkan dia salah seharusnya tidak menyebabkan potensial aksi. Tetapi dalam kenyataannya di situ ketika pada bagian soma diinjeksi oleh ion Na+, di bagian dendrit akan timbul juga potensial aksi yang hampir sama dengan soma, namun lebih kecil untuk amplitudenya gitu. Paham ini ya? Oke, nah yang D, coba kenapa ini benar juga? Ada gambar loh ya, udah saya kasih gambar di bawahnya, coba. Apa sih yang dimaksud dengan neurotransmitter? Anda tahu gak? Bukan. Oke, jadi ini saya jelaskan dulu ya. Neurotransmitter ini merupakan senyawa kimia yang mengandung impuls syaraf atau yang mengandung impuls listrik untuk menghantarkan dari satu neuron ke neuron lainnya ya. Jadi ini adalah merupakan senyawa kimia yang mengandung informasi impuls. Nah, nanti untuk informasi yang dibawa oleh neurotransmitter ini akan dibawa dari satu neuron ke neuron lainnya. Nah, ini adalah mekanisme terjadinya sinaps, yaitu hubungan antara satu neuron dengan neuron lainnya atau antara neuron dengan efektor, yaitu bisa berupa otot atau juga bisa berupa kelenjar. Nah, ini adalah sinaps. Nah, jenis neurotransmitter itu ada dua, ada EPSP, excitatory synapse, dan juga ada IPSP, inhibitory synapse. Nah, karena dia adalah excitatory, maka itu adalah jenis neurotransmitter yang akan mempercepat timbulnya potensial aksi. Nah, excitatory ya. Nah, ini akan mempercepat tercapainya
potensial aksi. Nah, sementara kalau dia inhibitory berarti apa? Memperlambat atau menghambat terjadinya potensial aksi. Menghambat terjadinya potensial aksi. Nah, untuk ion yang berkaitan dengan FeSP adalah ion Na+. Jadi influx ion Na+ atau influx ion Ca2+. Ini sama-sama akan mempercepat terjadinya potensial aksi. Nah, adapun untuk jenis neurotransmitter yang dapat mempercepat adalah glutamat. Kemudian yang kedua adalah apa setelah glutamat? Selain glutamat apa lagi? Noradrenalin. Nah, ini akan mempercepat terjadinya potensial aksi. Nah, kalau yang IPSP atau inhibitory ini ya IPSP, nah itu justru adalah GABA. Nah, GABA ini adalah senyawa yang terbentuk ketika kalian terlalu banyak mengkonsumsi micin. Atau apa micin itu ya? Bukan garam. Kalau garam kan NaCl. Kalau micin itu monosodium glutamat MSG. Nah, jadi kalau kalian terlalu banyak mengkonsumsi Royco, kemudian agar gurih gitu ya, agar enak masakannya gitu ya. Nah, kan biasanya itu kan di kasihnya cuma apa? Royco doang kan. Nah, Royco itu banyak MSG. Nah, ketika terlalu banyak mengkonsumsi MSG, ini akan untuk kandungan glutamatnya. Nah, ini kan singkatan dari monosodium glutamat. Nah, kandungan yang tinggi pada glutamat ini akan diubah menjadi GABA. Nah, oleh siapa? Oleh glutamat dekarboksilase. Nah, oleh enzim yang pertama glutamat dekarboksilase. Nah, selain menghasilkan GABA juga dihasilkan sejumlah CO2. Nah, ketika terbentuk GABA, maka ini akan menghambat terjadinya potensial aksi. Atau ketika banyaknya influx ion Cl- ke dalam neuron, itu juga akan menghambat terjadinya potensial aksi. Nah, makanya kita tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi MSG, karena itu akan dapat membuat otak kita menjadi lambat dalam memproses informasi. Jadi kenapa ya kayak saya ketika belajar tuh kayak susah banget? Itu berarti ada yang salah yang dimakannya. Itu apa? Nah, itu salah ketika kalian terlalu banyak mengkonsumsi MSG, karena dia akan diubah menjadi GABA atau senyawa yang dapat menghambat terjadinya potensi aksi. Atau juga kalian terlalu banyak mengkonsumsi glisin. Nah, ini ayo pada apa nih? Ya, yang sering kalian makan nih, biasanya di kantin-kantin di mana gitu, ayo, di mana? Glisin ini ada di mana? Ada di kantin. Ada di makanan ciki-cikian. Tahu gak ciki-cikian apa? Yang apa tuh kayak yang itu loh, yang kayak apa tuh namanya? Crispy itu loh ya. Tahu kan? Nah, itu banyak mengandung glisin. Nah, glisin ini juga dapat berpotensi menjadi
IPSP. Jadi saya tidak melarang untuk memakan ciki-cikian atau MSG itu bagus sebetulnya kalau dalam keadaan yang tidak terlalu banyak. Tetapi kalau terlalu banyak justru bukan malah mencerdaskan, justru malah akan membodohkan gitu ya, atau mengurangi kerja otak. Makanya kalau kalian makan, kalau bisa itu ditakar untuk kandungan nutrisinya gitu ya. Jangan asal enak Kak, gurih, mantep. Nah itu bahaya ya. Itu nanti akan berdampak pada kerja otak kalian gitu ya. Gitu. Oke, nah berarti kalau dia EPSP ya jelas ini akan menyebabkan terjadinya potensial aksi. Berarti ini benar ya secara perataan. Ketika ada EPSP itu akan memicu adanya potensial aksi di daerah talamokortikal. Tetapi kalau IPSP justru malah akan menghambat potensial aksi di daerah talamokortikal. Dah gitu. Oke,